Halo teman-teman, kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua untuk membahas watchlist kita. Kita akan mulai dari nomor 11 sampai ke 20 ya. Pertama kita lihat INDR. Di samping kita sudah ada RT Business yang dapat kita akses. Kita akan melihat dulu pemegang sahamnya. Yang pertama, kita cari dulu Indorama Holdings. Terus di news. Oke, lepas anak usaha, lalu akuisisi pasukan listrik. Oke, tambah opsi, setor dana, logo Gojek, dan akuisisi tambah emas. Oke, nggak ada masalah sih, Indorama Holdings. Kita akan masuk ke PT Irama Investama. Oke, borong saham, lalu hitung cermat, ekspansi klinik, akuisisi perusahaan tambang emas. Oke, apa ini? Ini Irama Investama apakah termasuk? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Lalu investasi bodong, nggak ada. Oke, nggak ada masalah. Dan juga porsi masyarakat kita lihat di atas free float ya, 9%. Jadi ya masih aman INDR ini. Lalu kita lihat fundamentalnya, operating profit lebih besar daripada net profit. Jadi profitnya sehat. PR-nya 2,82, lalu PPV-nya 0,4. Wow, bagus juga. Lalu kita lihat operating profit margin 10% dan profit margin 8% ya. Cukup bagus. Lalu di sisi cash ratio-nya 14%, quick ratio-nya 60%, tapi tenang, quick ratio-nya masih mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya ya, karena dia 112%. Mereka sempat bagi dividen ya, 340 di tahun 2019, sejak listing tahun 1990. Kita akan melihat transaksi hariannya, turnover-nya ada 1,3 M ya. Cukup bagus. Jadi INDR ini lolos ya uh, untuk masuk dalam watchlist kita ya. Jadi oke, INDR it's good. Lalu selanjutnya kita akan melihat PPRX. Nah, ini juga kemarin sempat tersandung berita PKPU, tapi akhirnya dibatalkan ya. Oke, kita akan melihat yang pertama pemegang sahamnya PT Trisetigio ya, Manunggal Utama. Nah, ini dia. Oke, lepas sebagian saham, masuk ke saham, borong saham dan lain. Oke, tidak ada masalah sih. Lanjut ke pemegang kedua PT Ganti Sawit Utama ya. Oke, lepas saham. Oke, kantongnya sertifikat masuk, terlibat peremajaan sawit, kampanye hitam, dan juga hadapi kampanye hitam perlu kritis. Oke, nggak ada masalah untuk pemegang saham yang kedua. Lalu yang ketiga UBS AG Singapura, PBRX. Ya, obligasi. Oke, nggak ada masalah sih. Next, kita lihat posisi masyarakatnya ini hampir 50% ya, tapi ya belum sampai, jadi ya agak di ujung tanduk sih, tapi it's okay. Masyarakat 49% ya, jadi kita masih bolehkan lah ya untuk masuk dalam watchlist kita. Pertama kita lihat dulu fundamentalnya. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Oh ya, saya lupa. Indorama itu kita lihat apa mereka bergerak di bidang konsumer ya, apparel dan luxury goods. Oh oke. Jadi it's okay, ini consumer, ini consumer juga, jadi bagus juga. Ini sama ya di bidang tekstil ya. So it's fundamental, it's okay karena bidang bisnis mereka consumer pastinya lebih aman lah ya. Kita lihat per PPRX 2,9, nice. PPV-nya 0,2, nice. Operating profit-nya 6%, net profit margin-nya 3%. Jadi cukup tipis, tapi ya setidaknya masih ada positif lah ya. Lalu kita pindah ke cash ratio-nya 6%, quick ratio-nya 91% dengan quick ratio 149%. Masih bagus. Dan mereka sempat beberapa kali bagi dividen sejak listing tahun 1990 juga. Ya, kita lihat di sini turnover-nya hampir 1 M sih. Tapi ya, kita tetap skip karena ini tidak masuk kriteria kita ya turnover-nya ya. Oke. Skip. Selanjutnya SMDR. Ini perusahaan yang di bidang logistik juga ya. Kita lihat dulu pemegang sahamnya siapa aja.
Yang pertama PT Samudra Indonesia Tangguh ya. Tangguh. Oke, kesuksesan. Dorong inovasi, bagus. Genjot inovasi, bagus. Tancap gas. Oke, bagus. Laba naik, bagus. Kembangkan peluang investasi, usaha baru. Wow, mantap-mantap ya. Oke, beritanya nggak ada masalah sih. Selanjutnya, pemegang kedua, PT Grumat Bondo Utomo. Digugat cerai. Ini masalah pribadi sih. Bentar, kita baca dulu ya. Oke, kekasih hati Lulu Tobing sebagai anak jabatan. Ini iya, benar, ini masalah pribadi sih. Nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Oke. Wow, ini semuanya masalah pribadi ya. Ini bukan mengoperasikan satu kapal. Pemegang 60 jabatan. Oke, kita baca dulu yang ini ya. Bani Mulya, bos kapal yang digugat cerai oleh Lulu Tobing. Lulu Tobing resmi menggugat cerai suaminya Bani Mulya. Saat ini Bani masih tercatat sebagai presiden direktur ya. Artis Lulu Susiana Tobing atau lebih dikenal dengan nama Lulu Tobing resmi menggugat cerai suaminya Bani Mulya. Digugat cerai pada tanggal 18 Mei 2021, baru-baru ini ya. Mereka menikahnya tahun 2019. Oke, Bani Mulya merupakan cucu dari konglomerat Raja Kapar di Indonesia ya. Oke. Iya, jadi gitu sih. Ini masalah pribadi sih, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan ya. Kita lihat porsi publiknya 27%, so it's okay. Sesuai standar ya, di bawah 50% dan tidak kurang dari free float 7,5%. Jadi it's okay. It's in the air, it's good. Di sisi fundamentalnya kita lihat di sini operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice, operatingnya sehat. PER-nya 2,9 dengan PBV 0,9. Nice. Operating profitnya 18%, very nice. Net profit margin 11%, nice. Cash rasionya 77% dengan quick rasionya 150%. Current rasionya 151%, jadi wow. Oke, ini penentuannya. Kita lihat turnover-nya berapa. 9,8 M. Oke, berarti masuk ya. SMDL termasuk perusahaan yang layak untuk masuk watchlist kita. Next, kita akan melihat ITMA. Kita lihat dulu pemegang sahamnya siapa aja. PT Astrindo ya. Wow, ini pernah kita bahas juga ya, perusahaan batubara yang gocap. Oke, kita lihat bagaimana beritanya. Net buy, good. Oke, nggak ada berita-berita tentang BP yang menghadapi dampak pandemi. Itu biasa untuk dalam bisnis menghadapi tantangan, antisipasi. Nggak ada masalah hukum sih di sini. Oke, it's okay. Nggak ada masalah, tinggal prospek bisnisnya yang memang agak sulit ya. Trust Energy Research, ini pemegang kedua daripada ITMA. Research PTL Ltd. ITMA. Demi kuasai aset mitra utama, BP beli saham ITMA di harga premium. Oke. Akuisisi saham, tambahan modal, akuisisi tambak, pangkas penjualan, dan bla 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 bla. Oke, nggak ada masalah sih untuk pemegang saham yang kedua, dan pemegang masyarakatnya posisi publiknya 17%, jadi aman-aman ya. ITMA ini merupakan perusahaan energi sih, kayaknya juga bergerak di bidang batubara. Kalau SMDR itu transportasi logistik ya. Saya selalu lupa melihat sektornya sih, itu penting banget. Jadi ya, kita harus ingat-ingat sektornya. Lalu kita lihat fundamental daripada ITMA, operating profitnya lebih kecil daripada net profit ya. Jadi ITMA ini pendapatannya datang bukan dari operating sih, nggak terlalu banyak maksudnya. Itu kebanyakan datang dari investasi ya. Ini mirip-mirip SRTG sama PALM nanti, bergerak di bidang investasi. Lalu kita lihat valuasinya, PER-nya 3 kali, masih cukup murah. PBV-nya 0,1, masih sangat murah. Operating profit margin 49% dengan net profit margin yang cukup sangat tebal, 5.209% ya. Di sisi cash ratio-nya 82% dengan current ratio 94%. Well, skip. Kenapa? Karena current ratio-nya pun nggak mampu bayar hutang jangka pendek. So, skip dulu untuk ITMA ini ya. I'm sorry ITMA. Selanjutnya kita lanjut ke Penin.
Oh, Penin ya. Penin kita langsung auto skip ya, karena kita lihat kasus Panin Bank. Nih, ini ada tentang gerakan aneh tim DJP saat periksa pajak Bank Paninnya. Mereka sempat menyuap pegawai pajak. Nah, ini banyak kasus nih. Jadi, kayaknya Penin kita skip aja deh. Tapi coba kita lihat dulu ya Penin ya. Pemegang sahamnya siapa? Panin Corp. PT Panin Corp. Panin Corp. Oh, nggak ada spasi. PT Panin Corp. Ya kan, benar kan? Nih, dugaan suap pajak. Parah. Parah nih. Auto skip dah. Kalau udah menyangkut kasus ini sih memang cukup sensitif ya. So, kita skip dulu untuk Penin ini. Kita lanjut ke Nick. Carnic Capital. Mereka bergerak di bidang finansial, investment juga ya, khususnya bidang properti. Saya pernah bahas perusahaan ini di channel Rio Finansial juga ya. PT Indofest Central. Kita lihat beritanya. Oke, depo bangunan tetapkan harga bla bla bla. Oke, Raidana, it's okay, jual saham. Oh, protein kimia ya. Next, nggak ada masalah. Nggak ada kasus. Oke, lulus PT Indofest. Lalu PT Okansa Indonesia. Kita lihat bagaimana. Mencurigakan saham emiten milik Gita Wirjawan Meroket. Oh, ini biasa sih digoreng lah. Oke, nggak ada masalah Okansa. Next, PT MPR. PT Prosperindo Utama. Indo Utama. Alami tekanan, melesat dan lain-lain. Ini tentang IHSG sih. Nggak ada masalah. Pendapatan tumbuh dan lain-lain. Prosperindo Utama. Oke, nggak ada sih. Terus posisi masyarakatnya 20% ya. Jadi bagus. Kita lihat fundamental nih ini bagaimana. Fundamental. Ya. Kita lihat operating profitnya lebih kecil dikit dengan net profit ya. Jadi ya tingkatkan lagi nih untuk membesarkan operating profitnya. Lalu valuasinya PR-nya 3 kali, PBV-nya 1,8 kali. Nice. Operating profit 98%, net profit 98%. Nice. Lalu di sisi liquidity-nya mantap banget, cash ratio-nya 1498%, QE ratio-nya 1516%, current ratio-nya 15.797%. Nice, dan saatnya penentuan apakah dia cukup liquid. Turnover-nya 6,5 juta. Skip. I'm sorry, Nick. Tapi kamu tidak lulus ujian. Oke, watch this saya ya. PNRF. Ini juga salah satu saham termasuk dalam Panin Group ya. Jadi pasti skip, tapi kita lihat buktinya dulu. Ya, ini PT Paninvest ya. PT Paninvest TBK. Apakah ada kasus? Nih. Jaksa KPK cecar orang kepercayaan Mumin Ali Gunawan soal pengurusan pajak Bank Panin. Skip. Auto skip. PNL. Banyak kasus ya dari Panin Group. Terus selanjutnya BMTR. Ini merupakan perusahaan dalam ruang lingkup MNC. Bergerak di bidang multisektor. Hiburan ya. Oke, pertama kita lihat MNC Investama TBK. MNC Investama TBK. Oke, ini dia. Harga saham menghijau, good. Harga saham ngamuk, bagus. Melejit, dan lain-lain. Targetkan pendapatan bersih tumbuh, wow. Kolaborasi layanan cloud dengan Amazon, nice. Oke, dorong digitalisasi, bagus. Mantap, right issue. Wow, nggak ada kasus. Oke, lulus. Next, Dr. Randus Locking Hong, wow. Ini mantap sih. Setiap pegang 5 saham ini, wow. Oke, BMTR kayaknya sih menarik ya. Oke, lihat nggak ada kasus dari Bapak Locking Hong ya, merupakan Warren Buffett Indonesia. Oke, nggak ada kasus dari Dr. Randus Locking Hong dengan posisi masyarakat 47% ya. 47%, jadi belum sampai 50%, jadi masih layak investasi.
Kita lihat fundamental daripada BMTR, fundamentalnya operating profit lebih besar daripada net profit, nice. Valuasi PR-nya 3 kali dengan PBV 0,3 kali, 3 kali. Operating profit margin 28% dengan net profit 7%, nice. Cash ratio-nya 21%, quick ratio-nya 132% dengan current ratio 203%, nice. Juga pernah beberapa kali bagi dividen sejak IPO tahun 1995 ya. Kalau tadi kan Indorama pernah bagi dividen enggak ya? Oke, pernah. SMDR juga ada. Lalu BMTR ya. Wow, nice. Semoga turnover-nya bagus dan 10M. Bagus ya. Oke, jadi BMTR masuk list kita ya. Selamat. Lalu ada lagi Baja. Kita akan lihat Baja. Siapakah pemegang porsi saham daripada Baja? Pertama, Entario Wijaya Susanto. Entario Wijaya Susanto. Right issue. Okay, it's fine. Handaja Susanto. Oke, strategi pertahankan kinerja positif, nice. Incar laba, nice. Laba bersih, nice. Restrukturisasi utang, sukses ya, bagus berarti. Baik issue untuk bayar utang, lalu balikan rugi jadi untung, nice. Oke, it's okay. Handaya Susanto, next Ibnu Susanto ya, ini kayaknya perusahaan keluarga, banyak yang Susanto namanya. Oke, right issue, tambah dividen, hukum bersalaman. Oke, nggak ada masalah sih. Oke, vaksinasi dan lain-lain. Oke, it's okay. Ibnu Susanto lolos, lalu apa ini? Soediarto Susanto ya. Bukan, Soel Jopra Ono. Oke, ini dia. Oke, right issue, it's okay. Lulus Lux Monotirto Kusumo. Oke, right issue. Jadi lolos. Anton Sebastian, banyak juga pemegang saham individualnya. Anton Sebastian Baja. Mau right issue dan lain-lainnya. Oke, ini kayaknya berita-berita yang nggak ada sangkut pautnya dengan Baja. Oke, Anton Sebastian lolos. Lalu yang terakhir Panji Surya S. Baja. Oke, right issue. Panji Surya Baja, ini dia. Tadi salah tadi ya. Panji Surya S, betul ya tadi. Panji Surya S, right issue. Sifat game dan lain-lain. Oke, nggak ada hubungannya ini semuanya. Oke, it's okay. Jadi bebas Panji Surya S. Dan posisi masyarakatnya itu 22% ya. Jadi bagus Baja ini. Kita akan lihat fundamentalnya. Operating profit lebih besar daripada net profit. Berarti operatingnya sehat. PR-nya 3,9. Nice. PBV-nya 2,6. Meskipun mahal tapi PR-nya masih bagus ya. Labanya sangat besar. Operating profit margin 14%. Dengan net profit margin 10%. Dan liquidity-nya cash ratio 17%. Quick ratio 56%. Tapi tenang. Quick ratio-nya di atas 100%, di angka 112%. Nice. Belum pernah bagi dividen sejak IPO tahun 2011 ya. Tapi ya kita tetap pantau sih. Turnover-nya nggak sampai 1M. Oke, sorry Baja, auto skip. Lalu yang terakhir untuk sesi yang kedua ini kita akan melihat Kici ya. Ini lebih pendek video kali ini karena pembahasannya udah lebih terbiasa ya. Saya baru pertama kali bikin kemarin, tapi kali ini udah terbiasa jadi memang lebih cepat. Ya, teman-teman jangan kalau terlalu cepat boleh di slow aja videonya ya. PT Kedaung Subur. Oke, nggak ada masalah. Ludes terbakar. Oh, gudangnya ludes terbakar ya. Jadi Kici ini kan household goods. Oke, terbakar. Itu nggak apa-apa. Itu pasti ada asuransinya sih kalau perusahaan besar. Rugi bersih membengkak. Oke, nggak ada kasus hukum. Oke, pasok Bank Enamel ya. Kici ini nama perusahaannya apa sih? Kici itu Kedaung Indah Ken. Pembuatan kayak barang-barang minuman gitu ya, kayak apa? Yang dari besi gitu untuk wadah minuman, wadah makanan dan lain-lain. Oke, nggak ada masalah sih dari Kici, dari PT Kedaung Subur. Selanjutnya kita lihat Dekalim.
and Sons. Itu betul. Kici. Oke, nggak ada masalah. Apa ini? Ada berita yang nggak masuk. Oke. Jadi nggak ada masalah sih dari depan Amerika. Dan posisi masyarakatnya 24% ya. Well, ya cukup bagus juga porsinya. Kita lihat KICI ini fundamentalnya bagaimana. Operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Valuasi PR-nya 3,9 kali dengan PBV 0,9. Nice. Net profit, operating profit margin 20%. Nice. Net profit margin 16%. Nice. Cash ratio 79% dengan quick ratio 209% dan current ratio 670%. Apakah pernah bagi dividen? Belum pernah bagi dividen sejak listing tahun 1993 ya, tapi nggak apa-apa, fundamentalnya bagus. Apakah dia lulus ujian turnover? Dan tidak ya. Jadi gitu teman-teman ya. Hari ini kita cuma dapat 3 saham sih. Ya lumayan lebih banyak lah daripada yang pertama kan, cuma dapat SLTG dan ABMM, tapi hari ini kita dapat INDR, SMDR dan BMTR ya. SLTG itu kan investasi, ABMM itu batu bara, lalu INDR itu tekstil, SMDR itu logistik, dengan BMTR itu yang media ya. Tadi kita pernah bahas PBRS, nggak masuk ya, karena keuangannya kali ya. Enggak, itu karena transaksi hariannya ya. Ya benar, nggak termasuk ya. Di DPV kita skip. Jadi gitu aja sih teman-temannya. Hari ini kita dapat 3 saham, yakni INDR, SMDR, dan BMTR ya. Begitulah tentang sesi kedua, part kedua, dan kita ketemu lagi di part ketiga di kesempatan yang lain ya. Oke, see you.